Kalau kita tinggal di rumah mertua kita, apalagi ada ipar selain suami Anda, masalah timbul. Masalah kecil jadi gede. Soal nyapu, soal ngepel, soal bebenah, nyiram pohon, masalah makanan. Ini kadang-kadang kita malu sebagai umat Islam. Iya, akhirnya posisi anak bingung ya. Ibunya nuntut, istrinya nuntut, anaknya nuntut. Akhirnya korupsi. Kenapa? Bingung dia. Banyak tuntutan. Nah, ada lagi. Akhirnya mantunya sebel sama mertua kayak gitu. Iya. Makanya jadi mertua kayak gini. Mertua mandiri. Mandi sendiri ya, mungkin mandi. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Ya, silakan. Pinky. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Makasih. Begini mah. Namanya siapa? Oh, sebentar. Perkenalkan, nama saya Ibu Dela Karmila, mama dari dari Majelis Taklim Baitul Ilmi Banjar Patroman. Namanya seperti istri saya, Dela. Dela. Ya. Saya dicolek barusan. Begini mah. Coba Dela Ipan mah segede kieu, seperempatun Dela. Begini mah, saya mau bertanya. Sebenarnya ini agak curhat sedikit ya mah. Saya tuh dulu kan mertua saya waktu masih hidup itu sakit lumayan agak parah. Awalnya sih biasa, cuma nggak bisa bangun, tapi alhamdulillah saya punya kemampuan tenaga mungkin ya. Diurus sampai bisa bangun lagi, kemudian sakit lagi. Tapi anak-anaknya itu sama saudara-saudaranya itu saya merasa dizolimi gitu mah. Misalnya seperti ya seperti begini mah, kita itu kan dulu serumah sama mertua. Saya itu kerja. Terus perabotan di rumah itu punya kakak ipar lah seperti itu. Kemudian dengar mesin cuci dipakai itu dijabel mah. Padahal saya mengurus ibunya yang gak bisa apa-apa gitu lah. Seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan saya selama ini diam loh mah. Apakah itu bisa menghapus dosa-dosa saya? Karena saya merasa selama ini tidak melawan gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Karena sampai saat ini pun sikap mereka tuh saya rasa kurang baik gitu mah. Begitu. Saya mengerti dan sangat mengerti. Makanya selalu saya nasihatkan, kalau kalian habis nikah, lebih aman misah rumah. Ngontrak walaupun sekamar. Mau nungging, mau celentang, mau miring, mau bobo, mau nongkrong, terserah kita. Kalau kita tinggal di rumah mertua kita, apalagi ada ipar selain suami Anda, masalah timbul. Masalah kecil jadi gede. Soal nyapu, soal ngepel, soal bebenah, nyiram pohon, masalah makanan. Ini kadang-kadang kita malu sebagai umat Islam. Tapi setan mengadu domba mereka. Saya sabar menghadapi mereka. Apa bisa menghapus dosa saya? Saya aja tidak tahu. Yang penting jelas lebih baik Anda pindah. Mau piring, sendok, mesin cuci, punya saya. Mau diapain terserah saya. Mereka yang membelinya tidak ridho, ya udah jangan dipakai lagi. Walaupun Anda bilang padahal bukan soal padahal. Setan bukan karena padahal. Ngurusin baju orang tua, jadi nggak usah dipikirin. Kalau Anda sebutin, disebut-sebut, diungkit-ungkit, justru pahala Anda rontok, boro-boro menghapuskan dosa. Oke? Makanya ingat kebaikan orang sama saya, lupakan kebaikan saya sama orang. Ingat pemberian orang sama saya, lupakan pemberian saya sama orang. Tapi setan ngebalik. Kebaikan orang dilupakan, kebaikan kita merasa paling gede ngurusin mertua. Ya lu dapat anaknya. Pemberian orang dilupakan, pemberian kita diingat-ingat. Yuk buang semuanya. Saya kerjakan libtigha'i mardatillah. Terserah Allah sekarang. Pindah dari rumah mertua lebih aman buat kita. Alhamdulillah sih sudah lama juga udah pindah. Ya. Pas meninggal orang tua juga kita sudah
Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu kan memang pikiran kita nggak pindah kan, kita siapa lagi sebenarnya mah yang Betul. mengurus orang tua Betul, itu. tapi niat kita. Ya, Setan. makanya saya tanya itu apakah itu karena mereka mendolimi saya, bahkan sampai saat ini pun begitu. Nggak ada urusan. Orang zolim sama kita, yang penting kita jangan zolim sama mereka. Kita berharap hanya karena Allah. Soal pahala Allah yang menentukan keikhlasan hati kita. Ya. Sudah Terima kasih jelas, Mama. Mangga. Ya, Iwan. Ya Mangga, salamnya mana? Oh, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya itu ya Mama, kita harus yakin ketika kita berbuat baik pasti ada aja. Ada yang Allah balas, jangan berharap dari manusia. Ya. Betul. Banyak sakit hatinya. Mending kepada Allah. Orang mau ngapain emang gue pikirin. Gitu. Oke, satu penanya lagi. Siapa So. penanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, nama saya Harmoni dari Majelis Ke Taklim. harmoni. Majelis Taklim Al Ansor Sukarami Palembang. Ya. Harmoni situ Pak. Ya Harmoni. Punya anak laki-laki yang sudah menikah. Kebetulan anak saya sudah menikah semua mah. Tapi anak saya dan cucu saya itu suka sekali dengan masakan saya. Nah, saya ini khawatir mah istrinya tersinggung. Nah, bagaimana sikap saya mah? Itu aja mah. Ya Terima Allah kasih. harmoni, kumpulin tuh mantu, ngumpul. Hei, hari ini Mama mau bikin rendang. Bumbunya, tah. Kalau seandainya dagingnya 1 kilo, kelapanya 3, bumbunya segini. Kumpulin sama mantu. Liatin ya, Mama mulai masak. Yang diceburin ini. Perhatikan semuanya. No, sampai empuk. Cobain rame-rame. Dengerin ya. Besok kalian ngumpul lagi di minggu besok. Di rumah Mama. Masing-masing mantu yang ini. Bareng bikin rendang sama Mama. Mama nggak megang, kan udah tahu bumbunya. Sok bareng-bareng, saya jamin mantu nggak marah, bahagia. Begitu jadi mertua mah harmoni. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpel langsung ya. Deket ke Gunung Sahari. Iya, dari Harmoni. Iya. Oke, Ma. Mudah-mudahan besok dibawain rendang. Amin. Aduh, alhamdulillah hari ini yang bertanya cukup banyak, dijawab oleh Mama juga. Ya, yang namanya hubungan orang tua, anak, ada aja ceritanya, ada saja. Setan menggoda. Ya. Siapa yang imannya kuat, insya Allah berpegang kepada tali agama Allah yang benar. Siapa yang lebih banyak ngikutin setan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Oke, kita tutup dan doa Mama. Boleh? Bu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami.